Bismillahirrohmanirrohim. Syarah hikmah ke-1. Di antara tanda-tanda bahwa seseorang bertumpu pada kekuatan amal usahanya ialah kurangnya pengharapan terhadap rahmat anugerah Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Ketahuilah wahai salik, yaitu orang yang melakukan suluk, atau perambah jalan kebenaran spiritual dengan berbagai macam riyadoh, bahwasanya wajib bagi orang mukmin yang sodik, atau orang yang benar dalam ucapannya, sementara sidik adalah orang yang benar dalam segala ucapan, perbuatan dan keadaannya, untuk berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yakni jangan sekali-kali kamu bersandar diri pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dan amal ibadahmu itu tidak bisa dijadikan pengharapan. Jangan pernah sekali-kali membuat keyakinan di dalam hatimu, bahwa amal ibadahmu bisa memasukkanmu ke dalam surga, menyelamatkan dari api neraka, serta menjadikan wusyul atau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, baik iman ataupun kufur, masuk surga atau masuk neraka, itu semua adalah berkat fadl atau karunia dan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sama sekali bukan dikarenakan ketaatan dan kemaksiatan setiap insan. Yang benar adalah, ketaatan dan kemaksiatan itu menjadi sebab dan menjadi tanda bagi orang yang akan masuk surga atau masuk neraka, walaupun itu tidak memberi akibat atau dampak, karena semuanya kembali pada rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saat kamu, hai orang yang berakal, sudah mengetahuinya, maka bersandarlah kamu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dalam segala keadaan, bahkan dalam urusan rezeki sekalipun. Jangan sekali-kali hatimu merasa ada sesuatu selain Dia, yang dapat memberi manfaat atau memberi bahaya kepadamu, dan tentu ini tidak akan terjadi. Misalnya, maksiat atau lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika hati seseorang berkata setelah melakukan kesalahan, aku pasti akan masuk neraka sebab dosaku ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosaku ini. Pemikiran yang demikian itu adalah lebih besar dosanya daripada dosa yang telah ia perbuat, karena seolah ia telah menghilangkan sifat Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, orang yang jatuh dalam sebuah dosa harusnya segera mendekatkan dirinya lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyadari bahwa itu karena sifat Qahar atau Maha Pemaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segera bertaubat. Takutlah kamu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkanmu dalam melakukan maksiat, dan selalu berharaplah pada sifat Maha Pengampun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut anugerahnya. Demikian halnya, wajib bagi orang yang suluk atau sufi, jangan sekali-kali kamu merasa bahwa kamu ahli berbuat ketaatan dan jangan sekali-kali kamu merasa ketaatanmu bisa mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa memasukkanmu ke dalam surga. Akan tetapi, sadarilah bahwa ketaatan yang kamu perbuat itu lantaran anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dan kamu sudah dikeluarkan dari perbuatan maksiat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kamu tidak akan mau berbuat ketaatan, dan sesungguhnya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada kamu itu karena fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena amal yang menyertaimu. Jika sudah begitu, maka tidak patut bagimu untuk memohon pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal perbuatan yang kamu lakukan, karena kamu bukanlah orang yang ahli dalam amal ibadah. Akan tetapi, Allah lah yang memberi amal pada kamu dan hendaklah kamu bersyukur atas pemberian yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepadamu. Banyak dari kamu yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah diberi ketaatan dan iman, dan tanda murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diberikannya maksiat dan kufur.
Wallahu a'lam bishawab.